Lalu apa itu kiamat itu? Pada ayat terakhir dari surat ini, ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya ilmu tentang kiamat itu. Kita tidak tahu kiamat itu kapan terjadi, karena ilmunya di sisi Allah. Allah yang tahu. Ya. Baik kiamat besar ataupun kiamat kecil. Wa yunazzilu ghaisa, dan dia pula yang menurunkan hujan. Ilmunya di sisi Allah. Tadi gelap nih Bu, cepat saya berangkat. Saya pakai motor 9:30 udah berangkat. Saya takut saya hujan. Lah siap-siap mantel sampai sekolah hujan Pak. Nah, apa? Hujan turun tuh Allah ya. Kita cuma bisa melihat tanda-tanda. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia pula mengetahui apa yang ada dalam rahim perempuan. Ya kan? Janin yang ada dalam rahim perempuan, siapa yang tahu? Allah. Maksudnya tahu apa? Akan seperti apa janin dalam perempuan itu, janin dalam rahim perempuan itu, berapa umurnya, siapa jodohnya, berapa rezekinya, seperti apa perjalanan, Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Yang bisa kita ketahui hari ini cuman melalui SG apa? Jenis kelamin. Oh mungkin laki-laki itu perempuan. Perjalanan bayi itu seperti apa, janin itu nanti tidak tahu kita. Tak bisa kita terka-terka itu Ibu. Ini menurut saya anak saya ini bagus perjalanan hidupnya nanti ini. Kreatif ini, kenapa? Terasa ada perut saya ini lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Aktif ini, berarti anak saya ini menjadi aktivis nanti ini. Tak bisa itu Bu. Ada lagi yang kata dunianya manuang tadi. Tak menggari, tak bisa kita terka perjalanan hidupnya. Wa ma tadri nafsun, ya. Madza taksibu ghadan. Dan tidak satu diri pun dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan besok atau sesaat lagi. Kita tidak tahu Pak Ibu. Karena ilmu itu ada di sisi Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan sesaat lagi, maka jangan biarkan hidup kita ini berjalan secara berbuat baik dan berbuat baik. Tidak tahu kita akhir dari perjalanan hidup kita. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Allah tegaskan, dan tidak satu pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah rahasiakan ilmu itu di kita. Ya, tidak tahu kita kapan, di mana, seperti apa, tidak tahu kita. Allah alam sahab. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Khabir, memberitakan. Ayat terakhir dari surat Luqman. Ya, Bapak Ibu meradir. Jadi sepanjang penjelasan kita tadi, inti dari ayat-ayat itu adalah menegaskan kepada kita kekuatan tauhid kita, kekuatan keimanan kita kepada Allah. Jangan kita ragu akan keberadaan Allah. Kuatkan hati kita, kepercayaan kita. Ya, alam yang terjadi, alam yang Allah ciptakan ini, kita disuruh menyaksikannya, memperhatikannya, supaya kita dapat menemukan hakikat bahawa sesuatu di balik itu adalah ada penciptanya maha kuasa yang maha menentukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari nikmat rezeki yang banyak itu hendaklah selalu kita syukuri, bersyukur kita. Ya, jangan congkak kita. Jangan seolah-olah kita, jika kita mendapatkan sesuatu karena hebatnya kita, karena luar biasanya kita, tidak. Itu karena Allah memudahkan urusannya kepada kita. Kemudian pesan moralnya dari yang kita kaji, marilah kita selalu merenung tentang kehidupan kita, bahwa suatu masa kehidupan kita ini yang akan berakhir. Ya, akan berakhir, dan kita tidak tahu seperti apa akhir kehidupan kita. Maka oleh sebab itu sisa-sisa waktu yang ada Bapak Ibu, waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita manfaatkan dan kita pergunakan semaksimal mungkin. Ya, jangan terbuang percuma dan sia-sia. Kenapa? Ketika datang masanya, hanya kita sendiri akan menjalani dan merasakan. Walaupun anak kita hebat, luar biasa, terpandang, ketika datang masanya kepada kita, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tak? Jadi banggakan mana anak, wah anak saya begini. Dia hanya bisa membantu kita sedikit. Tapi ketika datang masanya di hadapan Allah, dia tidak bisa membantu kita.
Oleh sebab itulah Bapak Ibu, marilah kita perkuat keimanan kita kepada Allah. Kita ulang-ulang lagi surat Luqman ini yang menegaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Semoga kita dalam hidup ini lebih hati-hati, ya, jangan kita terbedaya oleh dunia yang sesaat. Dunia ini bukan untuk kita benci. Dunia ini adalah sahabat kita untuk mencapai kebaikan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Jangan benci dunia ini. Apa dunia ini? Tidak, Allah ciptakan untuk kita itu. Tapi jadikanlah dia sahabat untuk sampai kepada kebaikan. Harta bukan dibenci, tapi jadikanlah harta itu menjadi sahabat untuk bisa kita berbuat kebaikan. Kita berinfak, kita bersedekah, segala macam. Kalau tidak ada harta, bagaimana kita pergi Mekah? Bagaimana kita berbagi? Tapi jangan harta itu menjadi tujuan. Dunia ini untuk kita, tapi jangan kita dikendalikannya. Tapi kitalah yang mengendalikan dan kita pergunakan jadi sahabat untuk kebaikan.